Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Wandi Hidayatullah, saya dari Prodi PAI FIK. Di sini saya akan mempresentasikan sedikitnya tentang ilmu tajwid. Nah, yang pertama saya akan bahas di sini ialah hukum nun mati dan tanwin. Pada nun mati dan tanwin terdapat bunyi nun. Ada 4 kasus mengenai bunyi nun pada nun mati dan tanwin, yaitu idhar, iqlab, idgham, dan ikhfa. Nah, yang pertama di sini saya akan bahas idhar. Nah, dalam hukum nun mati dan tanwin, idharnya ialah idhar halki. Idhar yang berarti menjelaskan atau jelas, halki berasal dari kata halq yang berarti tenggorokan. Nah, hukum bacaan tersebut idhar halki yakni apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar halki. Nah, idhar halki tersebut hurufnya ada 6. Yang pertama alif, yang kedua ha, yang ketiga kho, yang keempat ain, yang kelima ghain, yang kelima ha, yang keenam hamzah. Disebut huruf halak karena makhraj atau tempat keluarnya huruf tersebut ialah di kerongkongan dari sini tersebut. Cara membaca nun sukun atau tanwin yang demikian itu harus terang, jelas, dan pendek. Contoh, ajrun ghairu mamnun. Nah, di sana tanwin bertemu dengan ghain, itu termasuk idhar halki. Lalu contoh lagi, wa amma man khaffat mawazinu. Man khaffat, nun mati bertemu dengan kho, itu termasuk idhar halki. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai idgham. Pada kasus ini bunyi nun pada nun mati dan tanwin dimasukkan ke bunyi huruf sesudahnya sehingga diucapkan bunyi n, melainkan bunyi huruf sesudahnya. Nah, huruf idgham di sini ada 6, yaitu ya, mim, nun, wawu, lam, ro, yang dikumpulkan dalam ucapan yarmaluna. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas idgham bi gunnah atau idgham mal gunnah. Idgham artinya mendengung atau memasukkan. Nah, kalau digabungkan, idgham bi gunnah ialah memasukkan atau mentasdidkan dengan mendengung. Hukum bacaan disebut idgham bi gunnah yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari huruf yang 4. Yanmu, ya, nun, mim, wawu. Huruf idgham itu 4. Cara membacanya yaitu harus disertai dengung 2-3 harkat, yaitu seperti contoh, faman ya'mal misqala dzarrah. Contoh lagi, alladzi jama'a malan wa'addadah. Nah, itu. Jika nun mati dan tanwin bertemu 4 huruf di atas masih dalam satu kata yang sama, maka bunyi nun pada nun mati dan tanwin itu diucapkan secara jelas. Kasus idhar. Dalam Al-Quran, hal ini ditemui dalam 4 kata berikut. Ad-dunya, bunyanun, qinwanun, shinwanun. Nah, itu dibacanya secara jelas seperti kasus idhar. Nah, yang kedua, di sini saya akan membahas idgham bila gunnah. Idgham berarti memasukkan atau mentasdidkan, bila gunnah berarti tanpa dengung. Cara membacanya yaitu dengan menidghamkan nun atau tanwin pada huruf idgham bila gunnah. Hurufnya itu ada 2, yaitu lam dan ro, tetapi tanpa dengung. Contoh, ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Alla langsung tidak didengung, akan tetapi sedikit dipantulkan, diidghamkan gitu, disambungkan lah. Seperti contoh lagi, ar-ra'ahu staghna. Jadi nunnya tidak dibaca, langsung aja ke kata berikutnya yaitu ro. Contoh lagi, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Itu
kasusnya ialah tanwin bertemu dengan ro. Nah, itu disebut dengan idgham bila gunnah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai ikhfa. Ikhfa berarti menyamarkan atau menyembunyikan, disebut ikhfa yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Nah, huruf ikhfa itu ada 15. Nah, ada 3 kemungkinan yang pasti terjadi. Yang pertama, jika bertemu huruf qaf dan kaf, dengung lebih ditekankan. Jika bertemu dengan to, ta, dal, kesamarannya sunyi, kesamaran bunyi n lebih ditekankan. Jika bertemu huruf yang 10 selain yang tadi, maka kesamaran bunyi nun dan dengung diberi penekanan yang sama. Perhatikan bahwa ketika mengucapkan bunyi nun, ujung lidah menyentuh pangkal gigi depan atas untuk melahirkan bunyi nun. Samar panjangnya 2-3 harakat. Contoh, man sifah al tas'alu min qabl fariqan taqtulu dinan fala. Nah, itu contoh mengenai ikhfa. Lebih jelasnya, hukum ikhfa terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, dan ikhfa ausat. Yang pertama, ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab memiliki arti dekat. Ikhfa aqrab terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 3. Huruf ikhfa tersebut ialah ta, to, dal. Dinamakan ikhfa aqrab karena nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang mahrojnya paling dekat dengan mahroj nun dan tanwin. Contoh, yang tiaqun antum indallah, disamarkan nunnya. Yang kedua, ikhfa ausat. Ikhfa ausat mempunyai arti pertengahan. Hukum ikhfa ausat ialah bila mana nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 10. Ikhfa ausat yaitu sa, ja, sa, za, sya, so, lo, do, fa, za. Nah, itu ialah huruf ikhfa ausat. Dinamakan ikhfa ausat karena nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang jarak mahrojnya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Contoh mahroj nun dan tanwin, yaitu contohnya ialah wayan surokum min zalik rijalun sodaku. Nah, yang selanjutnya ialah ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad mempunyai arti yaitu paling jauh. Hukum ikhfa ab'ad terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa ab'ad. Nah, huruf ikhfa ab'ad itu ada 2, yaitu qaf sama kaf. Dinamakan ikhfa ab'ad karena nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang mahrojnya paling jauh dari mahroj nun, yaitu huruf qaf dan kaf, termasuk huruf yang paling jauh karena pengucapannya berasal dari pangkal lidah. Contoh, uluwan kabiru min qablikum. Nah, itu contoh ikhfa ab'ad. Selanjutnya ialah iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti. Hukum bacaan iqlab yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab yaitu ba. Cara membacanya ialah dengan menyuarakan huruf nun atau tanwin menjadi mim dengan merapatkan 2 bibir serta mendengun. Contoh, sami'um basyir mim ba'd. Nah, itu contoh iqlab. Selanjutnya ialah hukum lam ta'rif. Hukum lam ta'rif terbagi menjadi 2, yaitu alif lam al-qamariyah dan alif lam asyamsiyah. Yang pertama, alif lam al-qamariyah. Qamariyah berasal dari qamar yang berarti bulan, disebut alif lam al-qamariyah bila mana alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu abghi hajjaka wa qaf aqimah. Yang terkumul yang disebut satu-satu ialah a, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Contoh, ja'ala lakumul ard hadarul maut wal hijaruh wal qamariyah. Nah, dibaca alif al qamariyah karena samar. Disebut alif lam al qamariyah karena jelas.
seperti bulan. Yang selanjutnya ialah alif lam asyamsiyah. Syamsiyah berasal dari kata syamsun, artinya matahari. Disebut alif lam asyamsiyah yakni apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf asyamsiyah, yaitu yang 14. Ta, sa, da, za, ro, ja, sa, sya, so, lo, to, lo, la, nun. Cara membacanya yaitu dengan mengidghamkan pada huruf hijaiyah sehingga alif lam tidak terbaca meskipun tulisannya ada. Contoh, waja'alal dhulumati wan nur. Khalaqas samawat linnasi wasyahr wa amilus solihat. Nah, itu contoh alif lam syamsiyah. Yang selanjutnya ialah hukum ro. Hukum membaca ro terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ro dibaca tebal, ro dibaca tipis, dan ro dibaca tebal dan tipis. Yang pertama ro tafhim atau ro dibaca tebal. Ro tafhim berarti tebal. Tafhim itu berarti tebal. Cara membacanya ialah mengucapkan huruf ro dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Disebut ro tafhim apabila terjadi beberapa ketentuan. Yang pertama, apabila ro keadaan bersukun dan sebelumnya berharkat, patah atau lomah. Contoh, hadzal Qur'an. Yang kedua, apabila ro berharkat domah atau patah baik ketika wakof atau wasol. Contoh, Rabbana atina ala surur wasyairu. 3. Apabila ro sukun karena dibaca wakof dan huruf sebelumnya berharkat patah atau lomah. Contoh, li basyar wan nuzur wal qasar. Yang keempat, apabila ro bersukun karena dibaca wakof dan huruf sebelumnya berharkat patah atau lomah. Kemudian di antara ro bersukun dan huruf yang berharkat tersebut ada 2 huruf yang bersukun. Contoh, wal asr wal fajr sundusil qasr. Selanjutnya ialah apabila ro bersukun karena dibaca wakof dan huruf sebelumnya berharkat patah atau lomah. Kemudian di antara ro bersukun dan huruf yang berharkat tersebut ada huruf mad. Contoh, watur wal anhar mansur. Nah, yang selanjutnya ialah apabila ro bersukun didahului oleh huruf yang berharkat kasroh uridli atau kasroh tambahan dan bukan kasroh asli. Contoh, irtabu. Yang terakhir, yang ketujuh, apabila ro bersukun dalam kalimat usi dan sesudahnya menghadapi huruf isti'la yang berharkat selain kasroh, yaitu kirtosin, kirkotin, firkotin. Nah, huruf isti'la itu ialah khorin solo tolo kof. Yang kedua, ro tarkik. Ro tarkik berarti tipis. Dibaca ro tarkik bila mana ada ro berbaris kasroh atau didahului oleh baris kasroh maka dibaca tipis. Contoh, ukhrij farikun an-nuri diyarihim. Yang ketiga, ro tafhim dan tarkik. Maksudnya ialah ro tersebut bisa dibaca tipis maupun dibaca tebal. 3 syarat ro bisa dibaca tafhim dan tarkik. Berikut syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, huruf ro tersebut didahului oleh huruf kasroh asli. Yang kedua, huruf sesudahnya merupakan salah satu dari huruf isti'la. Yang ketiga, huruf isti'la tersebut diisyaratkan berharkat kasroh. Contohnya ialah kirtosin, mirsolun, mirkhosun, kirkotun, firkotun, mirghobun. Nah, selanjutnya ialah kita bahas mengenai qalqalah. Qalqalah artinya goncangan atau pantulan suara dengan tiba-tiba sehingga terdengar suara membalik atau terdengar getaran suara. Huruf qalqalah itu ada 6, yaitu qaf, to, ba, jim, dal yang terkumpul dalam kalimat kutbu jadin. Qalqalah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalah artinya mantul atau pantulan, sedangkan sugro ialah kecil. Dibaca qalqalah sugro yaitu bila mana huruf qalqalah yang 5 sukun, yang sukunnya sukun asli, maka bacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Nah, hukum qalqalah sugro ini biasanya ada di dalam tengah-tengah kalimat.
Contoh, yadkhulun, mirsodun, maaf ralat barusan salah, yaqtuun. Nah itu ialah contoh qalqalah sugro. Yang kedua ialah qalqalah kubro. Qalqalah yang berarti pantulan dan kubro besar, dalam artian memantulnya sangat lama gitu, kira-kira ada jeda 2 harkat. Hukum bacaan disebut qalqalah kubro yakni apabila salah satu huruf qalqalah berharkat sukun mati karena waqaf atau berhenti di akhir kalimat, maka bacanya harus lebih jelas dan sangat memantul. Contoh, bil baitil atiq qaumil lut tabat yada abi lahabi wa tab. Gitu. Itu merupakan contoh qalqalah kubro. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pembagian mad. Mad terbagi menjadi 2, yaitu mad tabi'i atau mad asli dan juga mad far'i. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mad tabi'i. Disebut mad tabi'i, mad artinya panjang, sedangkan tabi'i artinya asal mula, biasa atau inti. Jadi mad tabi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf asli mad dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Cara membaca mad tabi'i yaitu harus dipanjangkan 1 alif atau 2 harkat. Contoh, qala qulna syaiton kalimatin tubdun. Nah itu ialah merupakan contoh-contoh mad tabi'i. Nah yang selanjutnya ialah kita akan membahas mad far'i atau berarti turunan atau cabang mad far'i. Mad far'i adalah hukum bacaan semua mad yang selain mad tabi'i. Cara membaca mad far'i yaitu dengan cara mempanjangkan bacaan hingga mencapai 2 sampai 6 harkat. Nah yang mad far'i terbagi menjadi 14 macam, yaitu yang pertama kita bahas mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil terjadi apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat atau ayat. Cara membaca mad wajib muttasil yaitu madnya wajib dipanjangkan menjadi 5 harkat jika wasol ataupun setara 2,5 kali dari mad tabi'i atau 2,5 alif dan 6 harkat jika waqaf. Contoh mad wajib muttasil, as-sama sya sawa hani'a tabu'a. Nah itu ialah contoh mad wajib muttasil. Selanjutnya kita membahas mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil terjadi apabila mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kata yang lain. Cara membaca mad jaiz munfasil yaitu lafalnya dibaca menjadi 4 atau 5 harkat. Contoh, inna a'toina. Contoh lagi, inna anzalna. Contoh lagi, wala antum. Nah selanjutnya kita bahas mad len. Mad lin atau mad len yaitu terjadi apabila huruf waw atau ya berharkat sukun didahului oleh harkat patah, sedangkan sesudahnya terdapat satu huruf hidup ketika diwakafkan atau berhenti. Adapun dalam bahasa, penjelasan yang lebih mudah adalah bacaan miring lin bertemu satu huruf yang dimatikan karena wakaf. Yang dimaksud bacaan miring lin adalah bacaan yang berbunyi seperti ai, au. Pada intinya, bacaan madlin atau madlen terjadi apabila hanya jika berhenti atau wakaf. Cara membaca madlen atau madlin yaitu dibaca panjang 2, 4 sampai 6 harkat, tetapi lebih utama dibaca 2 harkat. Contoh madlin, al bait
yauma, an-nauma. Nah, itu contoh mad lin. Selanjutnya ialah mad arid lisukun. Mad arid lisukun yaitu terjadi apabila berhenti atau wakof terdapat di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir. Sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Cara membaca mad arid lisukun yaitu lafalnya dibaca panjang 2, 4 sampai 6 harakat. Tetapi lebih diutamakan dibaca sampai 6 harakat. Contoh mad arid lisukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Nah, itu merupakan contoh mad arid lisukun. Yang selanjutnya ialah mad iwad. Mad iwad yaitu apabila setiap huruf yang berharakat patah ketika diwakofkan dibaca patah dengan panjang 2 harakat, kecuali apabila patah berada pada huruf ta marbutoh, maka ketika diwakofkan dibaca seperti ha atau sukun. Contoh mad iwad. Lobha, qadha, subha. Nah, itu ialah contoh mad iwad. Yang selanjutnya ialah mad badal. Mad badal yaitu apabila setiap huruf hamzah yang dibaca panjang dikarenakan bertemu dengan huruf mad sehingga lafalnya dibaca 2 harakat. Contoh imana, utu, amanu. Itu contoh mad badal. Selanjutnya ialah mad lazim mustaqol kilmi. Mad lazim mustaqol kilmi adalah mad tabi'i bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat, dibaca dengan panjang 6 harakat. Contoh kafah, al-haqqah, dabbah. Ya, selanjutnya ialah mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi adalah mad tabi'i berhadapan dengan huruf mati sukun, panjangnya 6 harakat. Contoh mad lazim mukhaffaf kilmi. Thumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bihi al-ana bihi al-ana. Nah, itu contoh mad lazim mukhaffaf kilmi. Selanjutnya ialah mad lazim harfi musyba. Mad lazim harfi musyba adalah huruf-huruf hijaiyah yang menjadi permulaan atau awal surat. Contoh mad lazim harfi musyba. Alif lam mim to sin mim. Nah, selanjutnya mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf adalah huruf-huruf hijaiyah yang menjadi awal atau permulaan huruf dalam sebuah surat dalam Al-Qur'an. Contoh sod, qaf, nun, hamim, tosin. Nah, itu ialah mad lazim harfi mukhaffaf. Selanjutnya ialah mad silah. Mad silah terbagi menjadi 2, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Yang pertama kita bahas mad silah qasirah. Mad silah qasirah yaitu apabila terdapat ha domir kata ganti orang ketiga berada di sebuah huruf sesudah huruf yang berharakat huruf hidup. Silah artinya hubungan, sedangkan qasirah artinya pendek. Cara membacanya itu dengan 1 alif setara dengan 2 harakat atau seperti panjangnya mad tabi'i. Demikian juga jika tidak didahului huruf mati sukun atau tidak dihubungkan dengan huruf lain berikutnya. Contoh mad silah qasirah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Nah, itu contoh mad silah qasirah. Selanjutnya ialah mad silah tawilah. Mad silah tawilah yaitu apabila mad silah qasirah bertemu dengan hamzah atau alif dibaca panjang sampai 5 harakat.
Contoh, lahu akhun bihi imanukum ilmihi il. Nah, selanjutnya ialah mad farqi. Mad farqi yaitu terjadi apabila jika bacaan mad hanya untuk membedakan antara pertanyaan atau bukan. Contoh bacaan mad farqi yaitu hanya terdapat dalam surat tertentu, yaitu 2 tempat di surat Al-An'am, 1 tempat di surat Yunus, 1 tempat lagi di surah An-Naml. Contoh, Kul a'adzakaroin. Contoh lagi, Allah. Selanjutnya ialah mad tamkin. Mad tamkin adalah ya sukun yang didahului oleh huruf ya yang bertasydid dan juga berkasroh. Cara membaca mad tamkin yaitu panjang 2 harakat. Contoh, wal ummin an-nabiin rabbanin. Nah, sekian presentasi ilmu tajwid dari saya. Mungkin banyak kesalahan yang saya ucapkan. Jika ada salah, mohon betulkan. Jika ada benarnya, semoga bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk orang yang mendengarkan presentasi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.